Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang baru kita dengar dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11, ini berisi tentang hukum, aturan yang berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu. Mengapa? Karena pada pasal yang ke-19 bila kita buka, Allah menampakkan diri di Gunung Sinai kepada Musa dan kemudian mengikat perjanjian. Perjanjian yang diikat ini adalah perjanjian antara Allah yang Maha Kuasa dengan umat Israel sebagai sebuah bangsa yang besar pada waktu itu. Tetapi bangsa besar ini baru saja keluar dari tanah Mesir. Di Mesir mereka bangsa besar tapi jadi budak. Jadi aturan, ketetapan, hukum yang mereka ikuti adalah hukum yang ada di Mesir. Mereka harus tunduk, harus taat. Makanya ketika Allah melalui Musa memanggil mereka keluar dari tanah Mesir untuk ditempatkan di sebuah negeri yang dipersiapkan kepada mereka agar mereka tidak lagi menjadi budak tetapi bangsa yang merdeka, maka mereka harus mematuhi hukum, ketetapan, aturan yang diberikan oleh Allah kepada mereka sebagai Allah yang menolong dan membawa mereka dari tanah Mesir. Hukumnya sudah jelas. Kita tahu hukum ini disebut dengan 10 perintah atau dekalog. Dari dekalog ini, dari 10 perintah ini lahirlah hukum Taurat yang mengatur kehidupan orang Israel. Jadi hukum Taurat itu dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama hukum yang mengatur tentang ibadah kepada Allah. Lalu yang kedua hukum yang mengatur tentang bagaimana orang Israel satu dengan yang lainnya berinteraksi. Jadi sedikit latar belakang ya, biar jemaat di GKPS ini cerdas dan pintar. Tahu latar belakang. Jadi ketika hukum ini diberlakukan kepada orang Israel, ini berat betul Bapak Ibu. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, dia menggenapi apa yang tidak mampu kita lakukan. Ada enggak di sini yang sanggup melakukan 100% dari perintah Tuhan? Oh, saya tidak berzina, Bu Pendeta. Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri. Tapi bisa saja kita mengucapkan saksi dusta. Mengucapkan saksi dusta itu memberitakan, menyampaikan, mengabarkan sesuatu yang belum tentu benar. Nah biasanya ibu-ibu bisa suka menggosip. Ibu-ibu berarti termasuk saya, bukan berarti ibu-ibu di GKPS. Kita semua. Dan yang pendeta juga suka kumpul, suka ngomong-ngomong, suka ngobrol-ngobrol. Tidak sadar kebablasan. Ya, makanya malam, aduh Tuhan, ampun Tuhan. Nggak tahu kalau bapak-bapak suka gosip apa enggak. Kalau bapak-bapak di sini baik-baik semua, saya lihat ya. Auranya luar biasa. Sayang istri semua. Amin bapak-bapak. Ya, jadi tidak mungkin kita tidak berdosa. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat, tuntutan dekalog 10 perintah ini. Yang ke-10 jangan mengingini. Kalau kita melihat sesuatu, ibu-ibu kan, waduh bajunya Ibu Lisbeth bagus, saya juga pengen. Lalu rasa pengen gak bisa tidur Bu semalaman. Ada enggak ibu-ibu yang seperti itu? Lalu terkenang-kenang, kemudian besok ngomong sama bapak, bapak mau baju gini, bapak, aduh duit kita enggak cukup, ini kan lagi COVID, di kantor gaji lagi dikurangi, insentif enggak dapat. Kalau ibu-ibunya bijak, oh ya sudahlah Pak, nggak apa-apa, lain kali kalau ada berkat selesai. Nah kalau ibu-ibu lalu merajuk, bapak nggak ditegur, nggak masak, anak-anak diurus, diam di dalam. Ada loh ibu-ibu yang seperti itu. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Di sini ibu-ibunya baik-baik. Ya, kadang-kadang kan bisa merajuk sama bapak-bapak kalau permohonan Anda ditepati. Nah, jadi tidak mungkin. Makanya kehadiran Yesus itu menggenapi apa yang tidak mungkin untuk kita. Di kayu salib dia berkata, tetelestai. Sudah selesai. Apa yang tidak mungkin kita lakukan dimungkinkan melalui pengorbanan Yesus.
Sudah selesai kata Tuhan Yesus, tinggal kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ini dekalog latar belakangnya. Lalu ketika nas hari ini berbicara dari ayat yang pertama sampai yang ke-11, maka kita sedang diingatkan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ini khusus nasnya antara kita dengan Tuhan. Kenapa tidak dihabiskan sampai ayat 17? Kalau di gereja hari ini pembacaannya sama di GKE, tapi sampai ayat 17. Kenapa berbeda? Pasti ada pesan yang berbeda untuk setiap gereja. Dan pesan itu pasti berbicara tentang kebutuhan jemaat. Saya meyakini setiap firman Tuhan yang sudah ditetapkan adalah firman yang dinyatakan oleh kuasa Roh Kudus sesuai kebutuhan jemaat di mana ia berada. Mengapa ayat yang pertama sampai yang ke-11 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini? Ayat yang pertama sampai yang ke-11 ini berbicara tentang kita, saya dengan Tuhan. Karena hukum dekalog 1 sampai 5, 1 sampai 4 itu dengan Tuhan, 5, 6, 7 sampai 10 kita dan sesama. Ya, tapi bahasannya lebih panjang. Benar enggak? Sampai ayat 11, 12 sampai 17 hanya singkat saja tentang sesama. Mengapa? Karena hubungan kita dengan Allah ini dasar yang paling penting dalam kehidupan kita bersama. Ya, orang yang benar-benar hidup mengasihi Allah pasti ia akan benar di tengah-tengah kehidupan bersama sesama manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan dia mengasihi Allah, tapi hidupnya tidak benar, itu perlu dipertanyakan Allah yang mana yang ia sembah. Apalagi kalau sudah teriak-teriak menyebut nama Tuhan, Allah, tapi kemudian menyakiti orang lain, itu sudah tidak benar. Ya, itu tidak benar. Karena dasar kasih kepada Allah ini menjadi dasar yang paling penting. Kalau sudah kita mengasihi Allah, otomatis apa yang diperintahkan oleh Allah itu ditaati dan dipatuhi. Ya. Jadi kalau kita mengatakan, Tuhan Allahku, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan berkata, ya anakku, kalau engkau mengasihi aku, ini yang harus kau lakukan. Sebagai tanda kasih kita, ya kita buktikan melalui penurutan kita kepada apa yang Allah perintahkan. Saya akan bacakan konteks pasal yang ke-19, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Allah berkata kepada Musa, begini-begini yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dijawab oleh orang Israel ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi lihat, kalau orang itu mengaku dia percaya kepada Allah sebagai dasar dari kehidupannya, ia akan mempraktekkan apa yang Allah perintahkan melalui kehidupannya tiap-tiap hari. Kalau enggak, maka cintanya, kasihnya kepada Allah itu cinta kasih yang gombal. Mengapa saya katakan gombal? Bapak-bapak ingat masa lalu berapa kali pacaran, Pak? Waktu merayu pacar bagaimana? Pasti gombal. Aku mencintaimu, engkaulah segalanya bagiku. Wayot. Oke, kalau masih pacaran, lalu kemudian ketika menikah, tidak ada yang lain lagi di hatiku. Dibujuk-bujuk si Inang yang sekarang. Saya tidak tahu kalau gadis bahasa Bataknya apa. Kalau Inang ibu ya. Iya, dibujuk-bujuk. Sudah akhirnya jadi istri. Setelah menikah, aduh, jangankan dipuji-puji, dirayu-rayu istri, malah sering dimarahi. Diamlah kau, banyak bacot.
Kalau dulu waktu pacaran ngomong saja sayang. Weh. Kalau pacar ngomong itu seperti nyanyian merdu yang mendayu-dayu. Weh. Kalau sudah menjadi istri, dimarahi kita ngomong. Cerewet. Enggak ya bapak-bapak, di sini bapaknya baik-baik semua. Jadi seperti itu. Nah, ketika bapak-bapak sudah bilang cinta, I love you dan lain sebagainya, tapi tidak benar-benar berpegang dengan apa yang dikatakan, itu cinta gombal, ya. Apalagi kalau bapak-bapak di luar sana bilang cinta sama istri, 1 tahun kemudian minta kawin lagi. Katanya diperintahkan boleh bapak-bapak. Makanya puji Tuhan kita orang Kristen bukan poli, tapi mono. Karena cinta kita itu harus dibuktikan. Kalau sudah lebih dari satu itu namanya tidak bisa dibuktikan, benar enggak? Ibu-ibu harus setuju. Harus setuju. Lah, saya mikir, lah sama manusia aja tidak bisa setia, bagaimana sama Tuhan? Tuntutan manusia itu tidak banyak, tuntutan Tuhan itu lebih banyak. Karena mencakup seluruh kehidupan kita, kekudusan kita. Kalau ibu-ibu tidak banyak tuntutan, benar tidak ibu-ibu? Yang penting gaji 1 bulan masuk semua ke dompet ibu-ibu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita tidak hidup sesuai yang diperintahkan oleh Allah, itu cinta yang gombal. Tidak benar. Makanya coba lihat kisah para rasul. Para tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama, banyak di perjanjian baru. Ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami penganiayaan, ketika mereka disakiti, dilukai, bahkan hampir dibunuh, banyak yang mati. Mereka tetap setia. Sekali mengikut Tuhan, hidupku menjadi milik Tuhan. Sampai menutup mata pun, aku adalah milik Tuhan. Akhirnya apa? Stefanus diapakan? Dilempar, Bu, dirajam pakai batu. Dia cuma berkata, terpujilah Allah. Saya kalau dilempar pakai kerikil aja bisa membalas. Enggak, ya, kita orang Kristen enggak seperti itu. Bayangkan, ketika mereka mengatakan, aku mengasihi Engkau Allah, mereka menunjukkan melalui seluruh hidup mereka, bahkan mereka mau mati untuk membuktikan kasih mereka kepada Allah. Lah kita bagaimana? Nah, ini pertanyaan untuk jemaat Tuhan pada masa sekarang. Ada banyak loh orang Kristen yang menyerah. Cintanya bukan cinta sejati tapi gombal kepada Tuhan. Kalau menyanyi nangis-nangis, air mata keluar sampai ingus keluar. Tapi kemudian setelah selesai keluar dari gereja, apa yang dilakukan? Kembali lagi hidupnya masih sama seperti yang dulu. Aku tetap seperti yang dulu. Nggak ada perubahan. Ya, banyak orang Kristen seperti itu. Makanya ada jemaat nanya seperti ini dengan saya. Bu pendeta, aduh di gereja kita nih sulit. Nyanyinya kadang-kadang nggak semangat. Begini begitu dan lain. Coba kalau di gereja teman saya, semangat bercingkrak-cingkrak. Ini anak muda yang suka ya. Bercingkrak-cingkrak luar biasa. Kalau bisa sampai apa? Pokoknya semua gaya keluar. Saya katakan, bukan masalah gayanya, bukan masalah musiknya, bukan suasananya, tapi apa yang kita katakan melalui pujian kita lakukan enggak? Betul enggak ibu-ibu? Bapak-bapak, betul enggak? Dilakukan enggak? Aku mengasihi Engkau Tuhan dan lain sebagainya. Sampai nangis-nangis. Keluar dari gereja. Yang dilakukan enggak sesuai dengan pujiannya. Ada lagu, kau yang terindah. Saya enggak pandai nyanyi, makanya saya enggak nyanyi. Ibu-ibu tadi pandai, suaranya bagus. Kau yang terindah, kau yang terutama. Yesus yang terutama diungkapkan lewat pujian. Keluar dari gereja, Yesusnya jangan ikut, ditinggal. Contoh, karena apa? Karena mau berbuat dosa. Bapak-bapak dengan hikmat di gereja, pulang matanya jelalatan. Di sini enggak, bapak-bapak di sini baik ya Pak ya. Nanti saya dimarahin. Ibu-ibu
di gereja nyanyi lagu, luar biasa, suaranya merdu. Suara 1, 2, 3, 4, saya suara kodok. Pas setelah keluar dari gereja, menggosip. Benar enggak? Menentukan enggak pujian yang kita naikkan? Malaikat waktu mendengar kita menyanyi, haleluya, kata, luar biasa. Pas setelah kita keluar dari gereja, malaikat dia masih terhanyut dengan pujian kita, terkejut dia melihat hidup kita. Lain di gereja, lain di luar. Di gereja, shalom Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit-sedikit, haleluya, terpujilah Tuhan. Sedikit-sedikit, Tuhan luar biasa. Di gereja, setelah di rumah ketemu anak makan, humpek itu. Anak kodok. Aduh, ini pengalaman ya. Pengalaman dari kehidupan yang dulu belum bertobat, tetapi kemudian bertobat. Perlahan-lahan menuju kesempurnaan yang Tuhan tuntut. Makanya Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan ini penting. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu harus dibangun. Tuhan mengatakan ayat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, karena aku yang membawa engkau keluar dari Mesir. Lalu ayat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyembah kepadanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini kan mengatur hubungan kita dengan Tuhan, supaya Tuhan itu menjadi satu-satunya kekasih dalam hidup kita. Supaya Tuhan itu benar-benar menjadi Allah yang kita sembah, kita puja melalui bibir dan mulut kita, tetapi juga melalui seluruh kehidupan kita. Ini baru yang disebut dengan umat Allah yang benar. Kan perjanjiannya sudah jelas pasal 19. Engkau akan menjadi harta kepunyaanku, engkau menjadi umatku yang kudus. Tapi syaratnya apa? Hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini firman yang luar biasa bagi saya. Karena ia mengingatkan kepada kita, Bu, saya tidak menyembah patung, Bu. Kami tidak menyembah patung. Kami percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tidak ada ilah lain. Benar. Tapi ketika hidup kita prioritaskan, kita fokuskan kepada sesuatu yang jauh lebih berharga untuk kita kejar daripada Tuhan, itu juga bisa jadi berhala. Sibuk bekerja, lupa berdoa, lupa baca Alkitab, lupa bersekutu, lupa kepada Tuhan. Pekerjaan itu bisa jadi berhala. Padahal pekerjaan itu sarana yang diberikan oleh Allah supaya kita bisa menjadi berkat. Saya menganjurkan jemaat harus kaya, bekerja yang rajin, banyak duit. Biar kas gereja bertambah, benar. Akhirnya enggak pusing, aduh corona pusing, gaji pendeta pusing. Di gereja kadang-kadang bendara, aduh gimana ini mau gajian. Kalau jemaat banyak uang, mereka bekerja maksimal, rajin, dipercaya di tempat kerja, orang yang jujur, bertanggung jawab, diberkati luar biasa, gereja pasti akan diberkati. Karena kita tahu semua yang kita dapatkan berasal dari Tuhan, kita akan kembalikan dalam berbagai bentuk yang mampu kita lakukan. Salah satunya mendukung pelayanan gereja. Jadi gimana Bu pendeta, saya ini sibuk Bu, bekerja dari pagi sampai malam. Ada loh yang seperti itu. Pergi dari rumah jam 7, pulang bisa jam 10 malam. Ada jemaat saya seperti, saya tidak bisa Bu bersekutu. Jadi tidak pernah kebaktian keluarga, tidak pernah ikut kategorial, cumanya bisa hari Minggu. Gimana Bu pendeta? Bapak Ibu, ibadah seperti ini formalitas. Ibadah dalam kebersamaan. Ini baik, sangat baik untuk membangun iman kita. Bagaimana kita tahu kita hidup dalam kasih kalau kita tidak pernah ketemu orang? Justru ketika kita ketemu orang, kita lihat mungkin orang itu lagi sakit, tidak punya duit, kita bantu. Disitulah Tuhan melatih kita untuk hidup dalam kasih. Bapak saya pernah marah dengan pengurus gereja. Kalau dia bilang gini, merajuk. Biar saja saya di rumah aja, tidak usah ke gereja.
Malah saya lihat orang itu nanti membuat hati saya tidak enak, jengkel, lah percuma saya beribadah. Saya bisa beribadah di rumah saja sendirian. Saya senyum lalu saya katakan, Pak, benar. Ibadah secara pribadi, ibadah dalam persekutuan itu sangat penting. Kalaupun kita tidak bisa dalam persekutuan karena sesuatu dan lain, bukan karena alasan, bukan karena dibuat-buat, tidak bisa. Kita beribadah secara pribadi itu juga sangat penting untuk membangun iman. Tapi ingat, firman Tuhan itu dipraktekkan bukan kita sendiri, tapi di tengah kehidupan bersama. Coba kita lihat ayat yang ke-13, 14, 15, 16, 17. Ini bisa tidak terjadi kalau kita tidak hidup sama orang lain? Tidak akan. Kalau jangan membunuh, siapa yang mau kita bunuh? Kalau kita hidup sendiri, ya, tidak mungkin. Kalau dibilang jangan berzina, gimana bisa berzina? Bagaimana jangan mencuri? Apa yang mau dicuri kalau kita hidup sendiri? Justru firman Tuhan itu menjadi hidup dan nyata di tengah persekutuan. Bisa ndak kita hidup sesuai perintah Tuhan di tengah kebersamaan dengan jemaat? Pak, lah kalau papa ndak pernah ketemu orang, tinggal di kebun seorang diri, bagaimana firman Tuhan bisa menjadi hidup? Karena firman Tuhan ini menghidupkan kita, memberi kekuatan bagi kita untuk menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Dan supaya kita bisa menjadi seperti apa yang Allah kehendaki, hidup kita harus melewati ujian. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kita katakan untuk firman Tuhan. Lalu kemudian kita pergi ke gereja. Kok ada yang nyebelin di gereja? Ngelihat mukanya aja enak, bernapas aja sulit, nanti dicurigai. Mau gini, mau gitu, salah. Lah, itulah kesempatan kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Kita ketemu orang yang nyebelin, yang membuat kita marah, yang membuat kita kesal, yang menyakiti kita. Kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Mengasihi, mengampuni, dan memaafkan. Ya, kalau kita menang berarti level kita naik, berarti kita bisa menjadikan firman itu pedoman dan patokan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu hidup ketika kita ada dalam kebersamaan. Jangan pikir pendeta tidak punya masalah. Firman Tuhan mengatakan janganlah khawatir akan hari esok. Karena COVID semua akhirnya berkurang. Lalu kita, makan ini cukup ya 1 bulan. Ini cukup enggak untuk keluarga. Belum lagi tiba-tiba, Pak, Mah, bayar SPP. Ya, bayar uang kuliah. Oh, ini tiba-tiba datang lagi si Inang bawa surat. Surat yang dibawa, surat diminta sumbangan. Nanti kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, nanti orang yang bawa dimarahin. Sumbangan terus. Ya. Nah kan, jadi di situ kita dilatih di tengah kesulitan, kekhawatiran kita, sanggup enggak kita tetap hidup dalam kasih. Jemaat di lingkungan saya pendeta di gereja, tapi di lingkungan saya jemaat. Suami bilang kemarin ada yang ngantar amplop, banyak betul amplopnya. Saya bilang, oke, nanti kita isi pas duit kita ada. Kita akan sisihkan. Lalu ditanya, Mah, amplop yang bulan lalu sudah dikasih apa belum? Belum dikasih, saya lupa. Saya bilang, ya nanti kita akan sisihkan semua lalu kita antar. Bapak Ibu, supaya kita tetap jadi berkat, kalau dapat seperti itu jangan mengeluh. Jangan dimarahi orang yang bawa. Saya tidak tahu kalau di GKPS seperti itu atau kalau di gereja kami seperti itu. Saya tegur jemaat yang seperti itu. Jangan sampai apa yang ada terjadi di luar itu bisa merusak iman kita, merusak damai sejahtera kita. Orang mau bawa amplop setebal apapun, sumbangan sebanyak apapun, sesuaikan dengan keuangan kita, terima saja. Kalau misalkan satu amplop kita mau kasih 100, tiba-tiba amplop yang datang itu 5, ya sudah bagi saja 20, 5 amplop, beres kan?
Daripada kita marah-marah, hilang damai sejahtera kita. Syukur kalau yang ngantar tidak tersinggung. Nanti yang ngantar, tekan lagi, ku injakan kakiku di tempat ini kan. Merajuk inya. Nggak boleh juga merajuk. Biarkan saja. Tuhan Yesus katakan kalau kita datang ke satu tempat, ini dalam pelayanan ya, orang tidak terima kita tidak apa-apa. Kebaskan debu dari kakimu. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya ingat, Bapak Ibu kita ini dilatih melalui firman Tuhan. Itu sebagai dasar kasih kita kepada Allah. Hari ini hari inang ya. Ibu-ibu, tadi saya dengar baca puisi indah sekali. Saya senang apa yang tertulis di dalamnya. Ibu-ibu ini wanita yang luar biasa. Wanita pemberani, wanita hebat, wanita kuat, bukan karena saya ibu ya, tapi juga terbersit di dalamnya karena saya juga seorang ibu. Kadang-kadang ibu-ibu ini kenapa ada orang bilang, Bu pendeta tahu enggak kenapa saya gemuk? Sulit turunnya. Kenapa Bu? Karena begini Bu, anak saya itu kan 5. Mereka makan, ambil makanan banyak, enggak habis, saya sayang untuk dibuang. Saya habiskan semua. Itu karena ibu-ibu itu kadang-kadang hati mereka, ya janganlah dibuang sayang, ini kan berkat Tuhan. Nah begitu, jadi bapak-bapak disayang ibu-ibu yang gendut ya. Mereka itu pejuang di tengah keluarga untuk menghabiskan berkat supaya tidak terbuang percuma. Saya seperti itu. Dulu berat saya 52. Punya anak yang ketiga, 3 orang anak makan tidak habis. Saya sudah kenyang. Saya makan sama mereka, saya sudah selesai, mereka belum. Nggak taunya cuma separuh dimakan. Saya akhirnya melirik antara gendut atau enggak ya. Dibuang, saya sakit hati, ini berkat. Saya ingat ada banyak orang kelaparan, di lampu-lampu merah mereka meminta-minta untuk makan. Ada anak-anak yang mengais-ngais bak sampah untuk mencari sisa makanan, betul atau tidak? Jangan dibuang berkat yang kita punya. Makanya saya ajarkan kalau makan, ambil secukupnya dulu. Habiskan, nambah lagi nanti. Saya ajarkan anak-anak. Saya tersiksa antara menghabiskan makanan mereka dengan dibuang. Ya ibu-ibu, halo ibu-ibu yang seperti itu, semangat. Ya, disayang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mulai badannya nggak usah lagi lah yang mencari yang seperti ini. Bersyukur dengan yang ada. Saya bilang yang gendut itu, wah itu kenyal-kenyal. Yang kenyal-kenyal itu mantap. Hari ibu-ibu ini orang-orang yang luar biasa. Tadi di puisi dikatakan di sudut rumah. Betul. Kadang-kadang saya kalau punya beban berat, pergumulan yang luar biasa, saya masuk kamar, di sudut kamar saya menangis seorang diri. Kalau di kamar ada suami anak-anak, saya pergi ke belakang rumah sendirian. Saya menangis, lalu kemudian saya masuk rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Betul? Pernah seperti itu? Kadang-kadang sulit kita mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kepada suami. Kadang kita berharap suami mengerti, tapi suami kadang tidak mengerti. Betul? Tuh kan? Ibu-ibu pada bapak-bapak yang yang istrinya ada di sini. Kadang-kadang perempuan ini, wanita ini, ibu-ibu ini, mereka menangis dalam diam. Kadang-kadang mereka datang kepada Tuhan dalam doa. Bapak-bapak tidak tahu. Kalau bapak-bapak tidak pulang, lambat pulang, ibu-ibu sangat khawatir, betul tidak? Saya tidak tahu kalau bapak-bapak khawatir tidak kalau ibu-ibu lambat pulang. Jangan-jangan syukur lambat, akhirnya saya bisa santai. Ya. Ibu-ibu adalah perempuan yang luar biasa. Di dalam Alkitab ada banyak perempuan-perempuan hebat yang datang kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Jadi ini kelebihan perempuan, ya. Kalau punya masalah, ibu-ibu menangis berdoa, Tuhan tolong. Bapak-bapak ngorok dia tidur. Bapak-bapak itu hebatnya di situ. Mereka punya masalah, tidak mau terlalu dipikirkan. Jadi kalau ada masalah ya masalah. Makan tetap jalan, tidur tetap bisa. Di sini seperti itu atau enggak? Saya enggak tahu. Suami saya, kami punya masalah. Ada masalah, dia ngorok. Anak sakit dia tidur, saya enggak bisa tidur. Tangan saya seperti ini berbaring. Tiba-tiba, oh ya, panas enggak? Oh enggak, tidur lagi. Nanti terbangun lagi tiba-tiba. Enggak bisa ngorok.
ngorok saya jadinya. Jangankan ngorok, mimpi nggak bisa. Itulah perempuan itu hebatnya di situ. Ketika ada masalah, ketika suami tidur dan lain sebagainya, dia berdoa. Tuhan, bagaimana ini? Betul enggak ibu-ibu? Ada ibu punya pergumulan berat waktu COVID kemarin, anaknya hampir kritis, hampir meninggal. Dia bilang seperti ini, menangis dia. Mencari kira-kira siapa yang bisa menemani. Saya mendampingi selama 2 minggu lebih. Saya mendampingi. Suaminya bilang gini, Mah, cari pendeta di gereja yang menurut mama bisa memberi penguatan, mendampingi mama. Saya di kantor saja memikirkan pekerjaan. Nanti kalau perlu uang, telepon saja. Nah, kan? Bapak-bapak memang seperti itu, bukan salah. Memang seperti itu bapak-bapak. Bapak-bapak itu kuat di logika. Ya kalau ada masalah, ya masalah yang tidak akan bisa, tidak akan hilang. Makan harus tetap, perut harus kenyang. Benar kan bapak? Nah, benar. Iya, tapi kalau ibu-ibu kalau punya masalah, makan ndak mau, akhirnya ndak selera, benar ndak? Beda, karena ibu-ibu itu kuat di perasaannya. Perasaannya kuat. Kalau bapak-bapak logikanya. Makanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu menjadi satu kesatuan supaya ada yang mengimbangi. Kalau ibu-ibu perasaannya tuh, aduh Pak gimana ini Pak? Papa bapak sabar Mang. Pasti ada jalan keluar. Nah itu. Ada penyeimbang satu dengan yang lain. Jadi hari ini selamat ya. Hari Inang. Jadilah perempuan yang luar biasa. Karena kita tidak pernah sendirian. Ada Allah yang akan menjaga dan menopang kita. Makanya hukum yang pertama sampai yang keempat ini pegang teguh dalam hidup kita. Kalau kita katakan, Tuhan aku percaya kepadamu, maka percaya kepada dia. Jangan ragukan cara Allah bekerja. Kita tidak pernah tahu. Yang membuat kita tidak bisa merasakan berkat, anugerah, kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, karena kita meragukan kasih dan anugerahnya. Akhirnya apa? Tidak bisa kita rasakan. Kita tidak akan bisa bersaksi Tuhan itu baik. Karena sepanjang hidup kita punya masalah, kita mengeluh. Bapak-bapak, jadikan Tuhan sebagai dasar dalam keberimanan. Jadikan ia yang paling utama. Jika bapak-bapak hidup mengasihi Tuhan, ibu-ibu hidup mengasihi Tuhan, anak muda hidup mengasihi Tuhan, kita semua hidup mengasihi Tuhan, maka berkat yang dinyatakan kepada orang Israel menjadi harta kesayangan, menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi bangsa pilihan, itu juga akan dinyatakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami. Firman-Mu sudah menegur dan mengingatkan kami. Firman-Mu sudah meneguhkan langkah kaki kami. Tolong kami untuk membuktikan betapa kami mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga benar menjadi sebuah tindakan nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.